Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya walillahil hamd sama-sama sudah mendengar dengan saksama perjalanan singkat kehidupan waliullah yang sangat kita kenal di negeri ini, khususnya Al-Habib Nuh Al-Habashi. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Di dalam riwayat hidup yang disampaikan oleh Bapak protokol atau pembawa acara sebelum ini, merupakan bagian daripada pesan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para nabi-nabi. Salah satu di antara mereka Sayyidina Musa ibn Imran alaihi salam. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Allah perintahkan kepada Sayyidina Musa alaihi salam, nabi, ingatkanlah kepada kaummu, kepada masyarakatmu tentang hari-hari Allah. Kita semuanya menyadari bahawa setiap detik kehidupan ini adalah ciptaan Allah dan milik Allah. Tetapi ada hari-hari tertentu Allah menyebutkannya ayyamillah, hari-hari Allah, di mana hari itu jika dikenal kita akan sangat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan waliullah Nuh Al-Habashi ini adalah min ayyamillah. Jadi kalau kita sekarang ini merayakan, ini merupakan sunnah para nabi-nabi yang mengingatkan sesamanya tentang hari-hari kehidupan mereka. Inna fi dzalika laayatin. Allah menyatakan di dalam kehidupan mereka itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda Allah sangat dicintai, sangat dikagumi, sangat dirindui. Itulah sifat para wali-wali Allah. Allah menyatakan likulli sabarin syakur. Orang-orang yang mau tabah di dalam menjalani kehidupan yang singkat ini, dia tabah untuk tetap konsisten, kagum dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Hidupnya semuanya merupakan rentetan syukur kepada Allah. Merasakan bahwa hidupnya itu nikmat. Demikian itulah para wali-wali Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala di surat Yunus alaihi salam ayat 62 Allah menyatakan ala inna awliya Allahi. Apa artinya ala? Itu Allah menghimbau sekalian makhluk semuanya. Tidak dikatakan siapa itu. Yang Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara dengan mereka. Seluruh makhluk Allah. Bukan kita saja. Umat Nabi Muhammad SAW, bukan kita saja orang-orang yang beriman, tidak. Luar biasa. Allah memperkenalkan kepada makhluk-makhluk Allah mengenai wali
walinya. Ala inna awliya Allahi. Ini merupakan bentuk sumpah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata-kata penegasan di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Allah kecuali itu adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bersumpah semacam kita bersumpah. Kita mengatakan wallahi. Tetapi Allah cukup dengan menegaskan ucapannya. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi Allah berbicara kepada alam semesta. Kamu tidak usah mengkhawatirkan, la khaufun, tidak perlu kamu mengkhawatirkan. Para wali-wali Allah, mereka aman, mereka damai, mereka sentosa. Walahum yahzanun. Dan mereka itu tidak akan sedih dan sedih. Saya ingin berbicara kalimat Qur'aniyah. Allah menggunakannya fi'al mudhari'. Banyak di antara kita ini yang belajar bahasa Arab sebagai pemula, tetapi patut dia memahami firman Allah Subhanahu wa taala kata per kata untuk membantu dia tadabbur, menghayatinya, menikmatinya, bertambah kekagumannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti para wali-wali Allah itu tidak takut. Mereka adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah. Allah menyatakan apa? Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Yakhafun. Mereka terus-menerus takut. Tetapi takutnya bukan semacam takutnya manusia-manusia umum. Tidak. Begitu dia takut, begitu dia damai. Siapa yang tidak takut membayangkan kebesaran hari kiamat, yang tidak takut membayangkan yaumul hisab, hari perhitungan. Allah menyatakan limanil mulkul yauma. Siapa yang memiliki kerajaan hari ini? Allah pemilik kerajaan. Dari kapan saja dan sampai kapan saja. Tetapi banyak manusia yang tidak menyadarinya. Tetapi pada hari kiamat tidak satu makhluk pun berani menjawab. Milik siapa kekuasaan pada hari ini? Tetapi para wali-wali Allah pada saat itu sangat damai, sangat tentram. Itulah artinya la khaufun alaihim. Mereka takut, begitu mereka takut, mereka gembira. Allah menyatakan orang-orang kafir dan orang-orang munafikin dikatakan apa? La yarjuna nusyura. Orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu tidak mengharapkan kedatangan hari kebangkitan dan hari perhitungan. Mereka enggak mau. Artinya apa? Para wali-wali Allah, dan insya Allah kita semuanya jadi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia membaca Al-Quran, dia membaca ayat-ayat tentang kebangkitan, aneka ragam hal-hal yang mendebarkan hati dan menakutkan hati, kita akan langsung merasakan nikmat pada hari itu. Kenapa? Hari kita berjumpa dengan Allah. Ada sesuatu yang kita rindui, yang kita kagumi, yang kita cintai seperti Allah? Tidak ada. Tidak ada. Allah yang paling kita cintai. Oleh kerana itu, kita tahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, salah satu sifat beliau ketika beliau belum lagi jadi nabi, daimul huzni, terus menerusi. Tapi maksudnya sedih di sini bagaimana? Pikirkan umat manusia, kasihan kepada umat manusia, dan langsung Allah turunkan kedamaian. Ini Rasul belum lagi dinobatkan sebagai Rasulullah. Itu sifat Nabi Muhammad, dan itu sifat para wali-wali Allah. Tiap hari mereka juga sedih. Ingat umat ini bagaimana nanti.
Bagaimana kehidupan generasi berikutnya? Ya Allah, dia doa, selamatkanlah umat ini. Berikanlah bimbingan kepada mereka. Langsung dia pun damai. Itu yang harus kita fahami. Sebagaimana Nabi SAW memberikan contoh di dalam kehidupan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang para wali-wali Allah itu alladzina amanu. Itulah mereka-mereka yang beriman, yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alladzina amanu, walaupun baru masuk Islam umpamanya, dia termasuk amanu, pemula. Kita semuanya mengalami itu. Tapi alhamdulillah, kita sudah sekian tahun, alhamdulillah, dilahirkan sebagai orang-orang yang beriman. Kita tumbuh, kita mendapat pendidikan, alhamdulillah. Kemudian Allah menyatakan apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka betul-betul bertakwa. Yattaqun artinya apa? Itu pakai fi'il mudhari. Bertakwa, bertakwa dan bertakwa. Kanu artinya apa? Betul-betul bertakwa. Kita hadir memperingati Habib Nuh ini bukan sekedar kumpul-kumpul, tidak. Kita wajib mengambil pelajaran luar biasa. Kita akan bergembira ketika mendengar kisah beliau, dan kita semuanya insya-Allah taala akan mengalami hal demikian. Bukan kita bicara soal keramat, tidak. Yang terpenting itu adalah cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, takut, dan langsung kita gembira ketika ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan lahumul busra. Luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah menyatakan apa? Milik mereka. Lahum, kepemilikan. Busra, berita gembira dari Allah. Bayangkan, ketika Anda takut, ingat hari kemudian, ingat nanti masuk kuburan, langsung Allah menyatakan, di sanalah hambaku, tidak ada orang lain kecuali aku. Kau tidak suka sama aku? Suka ya Allah, cinta kepadamu. Damai langsung kita. Siapa yang berjasa kepada kita setiap detik? Tidak ada lain kecuali Allah. Setiap detik kita bernafas, tarik nafas, keluarkan nafas. Siapa yang mengatur itu? Rabbul Alamin. Allah tidak pernah ingat untuk memberikan kita nafas. Kita sekian banyaknya. Kita bukan saja manusia, makhluk semuanya. Allah bagi-bagi itu nafas sekaligus. Tidak mungkin kita dilupakan oleh Allah ketika kita sendirian. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahumul busra fil hayatid dunya. Para wali-wali Allah itu Allah menyatakan milik mereka, untuk mereka, berita gembira dari Allah di kehidupan dunia. Jadi na'udzubillah, kalau ada di antara kita dan keluarga kita yang stres, tidak hilang-hilang stresnya, ya, takut, tidak habis-habis takutnya, cek hubungan dia dengan Allah. Itu saja. Dengan segala kelembutan, ingatkan dia kepada Allah. Tidak ada yang sayang kepada dia seperti Allah. Tidak ada yang memelihara dia seperti Allah. Allah yang mewujudkan dia di muka bumi ini atas kehendak Allah, bukan kehendak ayah dan ibunya. Sejak kapan ayah dan ibu itu membuat program lahir kita ini? Wallahi tidak ada itu. Kalau Allah tunjukkan kepadanya katalog, ini calon anak-anakmu, jutaan, bingung dia nggak tahu pilih yang mana. Saya nggak tahu ya Allah. Memang kamu tidak tahu, aku yang tahu. Sekian banyak bibit manusia dalam satu pertemuan ibu dan bapak, dalam satu curahan sperma, jutaan bibit manusia. Kita yang terpilih. Coba kita ikut itu. Ya. Urusan kita untuk mendapat kedudukan, ya, pemerintahan, kan ada itu pemilihan, betul tidak? Ya, kita nggak terpilih, alhamdulillah. Tapi kita pilihan Allah.
Kita makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memilih kita. Tidak ada kecil hati. Kita tetap besar. Kita optimis karena kita ciptaan Allah. Alhamdulillah kita orang-orang yang beriman. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya. Dan gembira ini Allah nyatakan bukan saja di kehidupan duniawi, tetapi di kehidupan akhirat. Kemudian Allah katakan apa? La tabdila li kalimatillah. Jangan pernah berkata itu wali-wali Allah, itu Habib Nuh, itu Habib Fulan, hak kiai ini. Tidak, kita semuanya berhak mendapatkan itu dari Allah. Kalau kita mau, pasti Allah memberikan kepada kita. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada ketentuan Allah, tidak ada kekuatan yang bisa merubahnya. Lihat itu, la tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Dan itulah kejayaan dan kebesaran yang agung. Allah di dalam ayat itu bicara tentang wali-wali Allah, menawarkan kepada kita semuanya, maukah kamu hambaku? Siapkah kamu hambaku? Kita mengatakan siap ya Allah, mau ya Allah. Bantu kami, tolong kami, supaya kami menjadi hamba-hamba yang sabar, syakur, banyak tabah di dalam mengarungi kehidupan duniawi ini sebagai mukmin, sebagai muslim yang kagum kepadamu, cinta kepadamu, dan terus-menerus bersyukur kepadamu. Alhamdulillah binikmatillati tatimmu shalihat. Bersyukur kepada Allah. Allah mengizinkan saya bersama anda sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, menikmati hari ini. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillah, kita teruskan sebelum masuk waktu maghrib. Kasih